351. Ada yang salah dengan kondisi Dewan, dia terlihat sangat ketakutan. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Sebagai Night Watcher, mereka benar-benar bisa acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, tetapi ketakutan Dewan saat ini tampaknya berasal dari jiwanya sendiri. Dewan melihat Codet dan mengerutkan dahinya. Damar kemudian berkata pada Codet, "Kak, bisakah kamu pergi keluar sebentar? Pergi ke lantai 2, kita akan lanjut membicarakan perkembangannya nanti." Codet seketika menatap Damar. Sebenarnya dia sendiri juga perlu menenangkan diri. Masalah dalam 2 hari ini dan juga pertarungan barusan, dia juga merasa seperti sedang dibakar di atas api. Tidak menyangka orang yang asal ditariknya ini secara tak terduga begitu ganas, menarik 3 orang pria, dan juga ada seorang wanita. Kemudian kondisinya kini sedang diliputi oleh orang-orang grup Blessing secara tiba-tiba. Semua ini, mungkin melebihi harapannya, dan perkembangan seluruh The Next mungkin sedang berada di jalur yang benar. Melihat Damar dan timnya ingin membicarakan sesuatu, dia sebenarnya sedikit mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini sangat misterius sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa ternyata Damar dan yang lainnya memiliki keberadaan di tingkat puncak. Saat Codet pergi menaiki lantai 2, Damar lalu menatap Dewan. Dewan menghela napasnya dan mengendalikan nada suaranya. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku telah bertemu dengan Holy Master Distrik Timur. Ketika aku sedang meletakkan senjataku itu, aku menemukannya sedang berjongkok tak jauh dariku. Sama sekali tidak ada suara, dan itu hampir membuatku takut setengah mati." Pupil mata Chris dan Sally tiba-tiba menyusut. Chris menelan ludah dan bertanya, "Apa dia?" "Catwoman." Dewan mengangguk dan berkata, "Iya. Dia mengenali kita. Apa yang dia tanyakan padamu?" tanya Sally. Dewan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak bertanya apa-apa, tetapi aku merasa situasinya tidak benar. Aku merasa bahwa dia ingin membunuhku beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya, dan berkata bahwa dia akan merahasiakannya untuk kita." Setelah berkata sampai di situ, dia kemudian memandang Damar dan berkata, "Tapi dia meminta Damar untuk menemuinya." Lalu, kemudian dia kembali berbicara sambil menatap Damar dengan ekspresi yang sedikit canggung. "Selain itu, dia juga tahu kalau keadaan badanmu yang sedang tidak baik-baik saja." Alis Damar berkerut dalam. Raisa, si Catwoman, adalah yang peringkat ke-11 dalam daftar master. Dia adalah wanita yang sangat eksentrik. 5 tahun lalu, dia sudah berada di tingkat dewa. Dia telah berurusan dengan Damar beberapa kali. Dalam artian bahwa dia telah beradu oleh Damar beberapa kali 5 tahun yang lalu. Baiklah, aku akan meluangkan waktu untuk menemuinya besok di siang hari. Meskipun aku pernah beradu dengannya beberapa kali, jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya ketika dia mengetahui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, ujar Damar. Jadi, seharusnya tidak ada bahaya. Selain itu, sebagai Holy Master dari Distrik Timur, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Lalu dia pun kemudian menghela napasnya. Baiklah, ayo kita naik ke lantai 2 juga. Dewan terlihat masih sedikit takut. Chris menatapnya dan mencibirnya, "Lihatlah dirimu ini. Kamu adalah Night Watcher sejati. Peringkatmu bahkan lebih tinggi dariku. Kurasa sepertinya ada masalah besar dalam pembagian peringkat di Night Watcher." Dewan mengumpat, "Sialan, itu karena kamu tak bertemu dengannya. Kamu sedang menyerang orang dari atas, lalu ketika kamu menoleh dan melihat seorang wanita dalam gaun hitam berjongkok di sampingmu, kemudian melihat dia menunjukkan niat membunuhmu beberapa kali. Kamu mungkin akan ketakutan sampai ingin mengompol." Chris berkata, "Tidak mungkin. Aku ingat Catwoman itu sangat cantik. Jika aku menjadi kamu, aku akan berbalik dan menemukan wanita cantik seperti itu. Aku akan membuatnya jatuh terbaring,
kemudian langsung melayaninya dengan baik, kupastikan dia akan menjadi kucing yang jinak. Sally menendang Chris dan berkata, apakah kamu sebegitu menjijikkan? Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Penampilanmu tidak termasuk dalam syaratku untuk mengambil hati seorang wanita, ujar Chris pada Sally. Chris, aku ingin berduel denganmu, ujar Sally yang geram mendengarnya. Mereka berbicara sambil berjalan menaiki lantai 2. Di kursi kayu, di ruangan lantai 2, semua orang duduk di sana. Codet duduk di sana sambil memikirkan kehidupannya. Melihat Damar dan yang lainnya datang, Leo dengan cepat bertanya, bagaimana? Apakah masalahnya sudah dibicarakan dengan baik? Damar tersenyum padanya dan berkata, ya. Jadi, kedepannya orang-orang di jalan ini tidak perlu membayar biaya keamanan lagi. Dan Chris juga akan bergabung dengan grup Blessing. Ketika gajinya nanti sudah sangat tinggi, Om Leo tak perlu lagi bekerja ke depannya, istirahat saja di rumah. Leo tercengang. Angela dengan cepat berkata, jangan begitu, uang kalian adalah milik kalian. Aku bahkan baru tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat. Bahkan jika kita tidak menampung kalian sekalipun, kalian pasti dapat memiliki kehidupan yang baik di kota ini. Damar tersenyum, tapi dia tidak menyelanya. Dia tahu bahwa Angela memiliki karakter seperti itu. Ada juga beberapa kebiasaan yang muncul sepanjang kepahitan hidupnya yang tidak mungkin berubah. Dia perlu waktu dan secara halus membantunya untuk berubah. Codet menghela napasnya. Dia pergi menghampiri Leo dan meminta 2 batang rokok. Kemudian dia bangkit dan berkata, masalah ini sudah hampir selesai, jadi aku akan pulang dulu. Damar tersenyum padanya dan berkata, aku akan mengantarmu. Codet terlihat sedikit heran saat menatap Damar, tapi kemudian dia pun mengangguk. Chris dan Dewan juga ikut berdiri. Sekarang tenaga Damar belum pulih. Bagaimanapun, mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan Damar. Tunggu sebentar. Pada saat itu, Lilia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian dia kembali ke kamarnya. Dia mengambil obat dan berkata, aku akan menutupi lukamu dulu. Codet pun terdiam. Faktanya meskipun Codet memiliki beberapa keterampilan, dia juga termasuk orang miskin di sini. Dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Dia ingin membentuk kelompoknya sendiri, tetapi dia tidak bisa mendapatkan orang. Dia biasanya bekerja di pom bensin untuk mendapatkan sedikit uang. Padahal, cedera yang dialaminya ini menurutnya tidak serius dan dia membiarkan saja lukanya sembuh sendiri. Lagi pula, rumah sakit di Sin City sangat mahal dan kebanyakan orang meremehkan itu. Dia tidak menyangka bahwa Lilia adalah seorang dokter. Lilia hanya membersihkan lukanya, membalut lukanya, dan kemudian menghela napasnya lega, baiklah, sudah selesai. Kemudian Damar dan yang lainnya mengikuti Codet keluar dari pintu. Barisan 4 orang itu berjalan di sepanjang jalan menuju kejauhan. Sepanjang jalan, orang-orang menjulurkan kepala dan terus memandangi mereka. Mereka melihat Codet dengan tatapan yang tak biasa. Di masa lalu, Codet sering datang ke jalan ini untuk menarik orang, tetapi orang-orang di jalan ini tidak terlalu menyukainya dan tidak memiliki kesan yang baik untuknya. Tapi kali ini, mereka tahu, nantinya, jalan ini akan jadi milik Codet. Seorang pria memberanikan diri bertanya, Codet, apakah benar tidak akan ada biaya keamanan untuk jalan kita ke depannya? Codet tidak berbicara apapun. Dia juga sangat tertekan. Meskipun dia telah memenangkan pertarungan itu, dia mungkin memiliki sedikit reputasi dari hal itu. Tetapi di tempat ini, jika tanpa uang maka akan sangat sulit untuk mengembangkan kekuatannya. Jadi dia memilih diam. Secara terus-menerus orang-orang itu ada yang masih menatap Damar penuh dengan tatapan tidak senang. Namun Damar hanya tersenyum padanya. Sepanjang jalan, semakin banyak orang bertanya. Codet menghela napasnya, dan kemudian dia berbalik. Kedepannya, di jalan ini kalian tidak perlu membayar biaya keamanan lagi.
Orang-orang yang mendengarnya berbalik dan bersorak dengan penuh semangat. Biaya perlindungan sebesar 500 luka per orang berarti bahwa setiap orang akan dapat membayar 500 luka setiap bulannya, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk orang-orang di jalan kumuh ini. Suara bersemangat perlahan menyebar ke seluruh jalan. Dari waktu ke waktu, seseorang berteriak, "Codet, terima kasih ya. Ayo datang ke rumahku lain hari, aku akan mengundangmu untuk makan malam bersama." Kak Codet, penyelamat jalan ini. Segala macam pujian mulai terdengar. Mereka yang sempat mengutuk Codet dan Damar di awal, pada saat ini, mereka hanya bisa bersyukur dari hati kepada Codet dan Damar. Wajah Codet yang sedari tadi terlihat tertekan, akhirnya menunjukkan seulas senyum di bibirnya. Bagaimana? Ya memang tidak ada biaya keamanan lagi, tetapi hal itu bisa sedikit memberikanmu kekayaan spiritual, ujar Damar sambil menepuk bahu Codet. Codet menghela napasnya, ya, itu tidak jadi masalah. Lagi pula kami pun tidak bisa menang tanpamu. Bagaimanapun, kami memiliki reputasi di jalan ini. Mungkin lebih mudah untuk merekrut orang ke depannya. Kapan-kapan, kami akan datang ke jalan ini untuk memilih sebuah bangunan yang tidak berpenghuni dan mengubahnya menjadi markas kami. Saat mereka berbicara, mereka berjalan menuju ujung jalan. Damar meraih bahu Codet dan berkata, "Coba ceritakan padaku kisah tentang ketuamu itu." Bersambung 352. Codet pun tertegun, lalu dia menoleh dan menatap Damar dan yang lainnya. "Ya, jika kamu ingin mendengarkan kisahnya, tidak masalah jika aku memberitahumu," ujar Codet sambil menghela napasnya. "Ketua kami, bagaimana yang mengatakannya, dia telah menyelamatkan hidupku." Codet kembali menghela napas, matanya seolah jatuh ke dalam ingatan masa lalu. Kemudian dia melanjutkan, "Masalah ini terjadi hampir 15 tahun atau 16 tahun yang lalu. Saat itu aku masih remaja, kepalaku pun tidak botak seperti ini, dan aku pun cukup tampan. Saat itu, banyak wanita cantik mengejarku. Aku sampai sangat bingung harus memilih wanita seperti apa," ujar Codet dengan mata berair. Kemudian dia menatap Kris dan berkata, "Pada waktu itu, aku seharusnya lebih tampan dari anak ini." Kris memalingkan mukanya dan mengumpat, "Kak Codet, kami bertanya tentang kisah ketuamu itu, gelandangan dengan pedang ganda, bukan untuk mendengarkan ceritamu." Codet berdeham dan berkata, "Ini menceritakan tentang kejadian masa lampau, jadi jangan melewatkan periode waktunya saat itu. Singkatnya, aku diselamatkan oleh ketuaku. Dia sedang menjalankan misi dan aku ditarik ke Night Watcher. Setelah 2 tahun, aku masuk ke dalam tim ketuaku. Saat itu, aku baru memasuki usia 20 tahunan atau itu." Saat Codet mengatakan itu, Damar dan yang lainnya pun berdeham. "Kalau begitu, sebagai tingkat puncak, kalian juga seharusnya tahu tentang Night Watcher. Night Watcher terbagi menjadi beberapa departemen. Kami adalah orang dari negara H pada waktu itu, dan kemudian antara departemen utama jarang ada komunikasi antara satu sama lain. Dalam tim itu beranggotakan orang-orang yang masih berusia di bawah 25 tahun, ujar Codet. Hati Damar sedikit tergerak mendengarnya. Pada awalnya, mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Saat itu, mereka meraih juara pertama dengan tim 11.762 secara bergilir. Tetapi pada saat itu, Damar telah menjadi terkenal sepenuhnya. Codet melanjutkan, "Lalu, kami pergi ke negara O bersama. Pertandingan pada saat itu diadakan oleh peringkat ketiga dari daftar master yang sekarang, Dempsey. Lalu, pada saat itu ketua kami menemukan sebuah masalah." Damar menatapnya. Awalnya komunikasi seperti ini hanya akan terjadi dari satu titik ke titik lain, namun saat itu banyak terjadi kecelakaan, dan banyak peserta yang mati berguguran. Yang pada akhirnya, hanya tersisa 3 orang, aku, ketua tim dan istri ketua tim. Codet menghela napasnya,
matanya mulai memerah dan berkata, termasuk anggota tim kami saat itu, banyak orang yang mati juga. Dan kami secara tidak sengaja menemukan bahwa dalang dari kejadian itu adalah si penyelenggara acara, yaitu Dempsey sendiri. Dia sudah sangat tua saat itu, untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan sebuah metode rahasia. Menggunakan nyawa dari para anak muda yang jenius ini dan menggunakan cara untuk menyerap darah mereka yang bisa membuatnya hidup lebih lama lagi, ujar Codet sambil menghela napasnya. Saat itu ketua tim kami melaporkannya, tetapi pihak resmi tidak percaya sama sekali, ujar Codet sambil menghela napasnya. Jadi, ketua timku memutuskan untuk berjuang sampai mati untuk membalaskan dendam rekan satu timnya. Pada saat itu, ketua masih berusia muda, dia telah menjadi 10 besar di Night Watcher. Tetapi dia masih belum stabil dan pergi ke kediaman Dempsey dan akhirnya ditangkap oleh Dempsey. Kemudian Iman bergerak untuk melindunginya, tetapi istri ketua dibunuh oleh Dempsey di depan kedua matanya. Sehingga akhirnya kami berdua juga diasingkan di sini, ujar Codet menghela napasnya. Ada semacam kemarahan di mata Damar dan yang lainnya. Terhadap Dempsey, mereka benar-benar telah melampaui batas yang mereka bayangkan. Tapi kedudukannya terlalu tinggi, pemenang medali Starshine pertama. Baik di negara O, maupun di Night Watcher, kedudukannya sangatlah tinggi. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, di satu sisi, dia merupakan pahlawan dari Night Watcher. Banyak Night Watcher di negara O memiliki kepercayaan fanatik padanya, seperti halnya Iman di dalam negara H ini. Jadi, ketika kita sampai di sini, mental ketua kami runtuh. Saat itu, dia merasakan kekuatan Dempsey dan tingkat dewa. Dia juga berlatih dengan giat dan juga mencoba menerobos tingkat dewa. Dia meninggalkan kota ini dan mencari Dempsey untuk balas dendam, tetapi dia sulit menyeberangi bahkan selangkah pun dari pintu tingkat dewa, ujar Codet menghela napas. Kemudian dia tenggelam. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum anggur dan mengandalkanku untuk memberinya makan setiap hari, jadi dia bersikeras untuk hidup sampai sekarang. Damar memahami keputusasaannya, sama seperti dia sekarang. Jika tidak ada pemulihan tenaga Qi-nya, ketika orang-orang Dempsey datang ke sini, dia hanya bisa hidup dengan menahan diri saja. Dia menarik napas dan berkata, "Bawa aku untuk menemuinya. Aku ingin berbicara dengannya." Codet menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, dia tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, termasuk aku. Aku pergi menemuinya kemarin, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Lalu saat mendengar bahwa aku mungkin akan mati, dia kemudian datang ke sini dengan pedang di punggungnya. Pergi saja dulu, nanti itu bisa dibicarakan lagi," ujar Damar. Melihat Damar yang begitu bersikukuh, Codet mengangguk dan berkata, "Baiklah, kebetulan aku memang akan pergi menemuinya. Apakah kamu punya uang? Belikan dia 2 botol anggur yang bagus. Mungkin dia sedang dalam suasana hati yang baik dan dia mau berbicara denganmu." "Tidak ada uang." Damar menunjukkan tangannya. "Uang mereka telah diberikan pada mereka yang berkuasa di sini dan mereka tidak memiliki uang untuk itu." Codet mengumpatnya, "Sialan." Kemudian dia mengeluarkan 2 keping uang dari sakunya dan pergi ke suatu tempat untuk membeli 2 botol anggur. Dia merasa kesal dan berkata, "Sialan. Aku hanya bisa mencicipi anggur dan menjilatnya. Sekarang aku memiliki jalan ini dan aku tidak dapat mengumpulkan biaya keamanan, tetapi aku harus menanggung semuanya." Dia membawa anggur, dan berjalan bersama yang lainnya menuju distrik selatan. Di daerah distrik selatan, tempat di mana hanya sedikit orang yang tinggal, lampu redup. Di depan sebuah bangunan kecil, Damar dan yang lainnya telah tiba. Dari kejauhan, Damar melihat vagabond itu duduk di sana dengan rambut acak-acakan. Di depannya, 2 pedang diletakkan di tanah, dan ada banyak botol anggur di depannya.
Dia minum di sana dengan sebotol anggur. Dari kejauhan, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang seperti itu adalah orang dari tingkat puncak. Dia adalah salah satu dari 10 Night Watcher teratas di masa lalu. Dia adalah orang yang selangkah dekat dengan tingkat dewa. Hanya saja terlalu sulit untuk menyeberanginya, sangatlah sulit. Dia mendongak, melihat Damar dan yang lainnya datang. Dia tidak peduli dan kemudian melanjutkan minum anggur sendiri. Setelah mendekat, Damar dan yang lainnya mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah itu. Jelas bahwa dia tidak membersihkannya untuk sementara waktu. Codet menghela napas, dan meletakkan anggur yang barusan dibelinya dan berkata, "Ketua, lain kali sebaiknya kamu membersihkannya sendiri." Vagabond itu mengabaikannya. Codet pun mengernyit, dan kemudian berkata kepada Damar, "Kalian bicara saja, aku akan masuk ke dalam dan membersihkannya." Setelah mengatakan itu, dia tidak memedulikan cederanya dan masuk ke dalam. Codet jelas sangat setia pada ketuanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk beberapa orang yang baru saja bergabung dengan grup ini, dia memilih untuk datang bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin mati dalam keadaan yang sulit. Melihat ada dari tingkat puncak yang mau menerkam Chris, dia tidak peduli jika dia tidak bisa mengalahkannya, dan segera ingin melindunginya. Lihat saja, kesan Damar tentang dia sangat baik. Selain itu, pria ini dulunya adalah Night Watcher. Ketika Codet masuk ke dalam, Damar berjalan menghampiri Vagabond. "Pergi." Pada saat ini, Vagabond itu berkata dengan ringan. Dari nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Alis Chris mengernyit. "Hei." Damar mengisyaratkan padanya untuk tidak berbicara. Dia menatap Vagabond dan berkata, "Codet baru saja memberitahuku masalah apa yang sudah terjadi padamu. Jadi, aku ingin berbicara denganmu." Vagabond itu menyesap anggurnya. Anggur itu menempel di janggutnya yang sudah lama tidak dicukurnya. Dia memandang Damar dan berkata, "Aku tahu kamu adalah Night Watcher. Aku tidak memiliki kesan yang baik tentang Dempsey, juga tidak memiliki kesan yang baik tentangmu. Jika kamu selangkah lebih dekat denganku, aku tak segan akan membunuhmu." Meskipun Codet tidak menyadarinya, tetapi dia menyadarinya karena sebagai salah satu dari 10 Night Watcher teratas terdahulu, dia bisa melihat teknik Chris dan Sally. Damar menghela napas. Ya, pada saat itu, Night Watcher negara H tampaknya meninggalkannya dan tidak berdiri di sampingnya. Rekan-rekan seperjuangannya dan istrinya meninggal, dan dia diasingkan ke Sin City. Night Watcher pun tidak membalas dendamnya atau membelanya. Dia terlihat berubah menjadi korban Night Watcher. Damar menghela napasnya, "Kamu tidak harus seperti ini. Dempsey juga musuhku. Aku akan membunuhnya." Vagabond terdiam sejenak, lalu perlahan meletakkan botol anggur yang digenggamnya itu. Ada seberkas cahaya di matanya yang keruh. "Mengandalkanmu, mengandalkanku. Apa yang bisa diandalkan dari kamu? Mengandalkan aku yang dahulunya Night Watcher Zero dari negara H." Bersambung 353. Suara Damar tidak keras, tetapi nadanya tetap tegas. "Karena aku adalah mantan Night Watcher Zero." Damar menatapnya dengan tenang. Pupil mata gelandangan itu menyusut langsung. Setiap mantan Night Watcher Zero selalu mencapai tingkat dewa. Dari kata-kata Damar, dia dapat mengetahui bahwa Damar sekarang sudah mencapai tingkat dewa. Gelandangan itu menatap pria di depannya dari atas sampai bawah. Pria itu terlihat jauh lebih muda dari dirinya, mungkin dia dapat memenggal kepalanya Dempsey di masa depan. Namun, dia tidak tahu apakah dia dapat menunggu sampai hari itu tiba. Karena jarak perbedaan antara tingkat dewa itu sangat jauh. Dempsey adalah peringkat ketiga dalam daftar master. Pria itu berada di puncak seluruh umat manusia. Gelandangan itu menggelengkan kepalanya. Tingkat dewa masih tidak cukup. Chris menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, "Kamu pernah menjadi seorang Night Watcher,
dan juga pernah berada di peringkat 10 besar Night Watcher, maka kamu seharusnya mendengar nama David dan Peter. Ya, aku pernah mendengarnya. Gelandangan itu mengangguk dengan tenang. Memang kenapa? Ketuaku telah melawan mereka dan juga 30 orang yang telah mencapai tingkat puncak belakangan ini. David meninggal di tempat, dan Peter terluka parah. Chris tersenyum dengan bangga. Ketika mendengarkan ini, tangan gelandangan itu tiba-tiba gemetar. Ada secercah harapan muncul di matanya. Dia menatap Damar dan bertanya, benarkah? Damar mengangguk dan berkata, iya. Jadi, jangan putus asa dengan hidupmu. Ketika aku pergi untuk membunuh Dempsey, aku pasti akan mengajakmu juga. Aku akan membiarkanmu melihat Dempsey mati di depan matamu. Gelandangan itu tampak sedikit ragu. Sebenarnya, alasan mengapa Damar datang untuk berbicara dengannya, karena dia mengetahui bahwa pria ini adalah seorang Night Watcher. Pria ini sangat kuat, dia telah menyadarinya di pertempuran sebelumnya. Chi-nya sebenarnya sangat kuat, namun karena dia sering minum alkohol dan tidak dilatih sepanjang tahun, maka Chi-nya sedikit merosot. Tetapi ini bukan masalah besar, selama dia mau, dia dapat pulih seperti sebelumnya. Damar ingin mengorganisasi ulang tim 11.762, dan sekarang dia telah mencapai tingkat dewa dan bahkan di atas itu. Bagi orang-orang yang ingin mengikutinya, dan juga dengan pertempuran yang mungkin terjadi di masa depan, mereka setidaknya harus di atas tingkat puncak. Setidaknya harus sepadan dengan Sally. Orang seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika pria ini dapat pulih sepenuhnya, berdasarkan dari pengalamannya sebelumnya, dia adalah orang yang cocok untuk bergabung di tim 11.762. Damar ingin merekrutnya, tapi tentu saja harus dengan kehendakannya. Namun, Damar tidak mengatakannya secara langsung. Gelandangan itu terdiam sebentar, kemudian dia menghela napas dan berkata, kalian boleh pergi. Dia lanjut meminum alkoholnya dan tampak tidak peduli dengan apa yang Damar katakan. Sepertinya dia tidak mau mengurusnya. Matanya menatap pada dua pedang yang tertancap di tanah. Damar tahu bahwa dia mulai sedikit ragu. Mungkin dia masih belum bisa percaya langsung. Baiklah kalau begitu, lain kali kita akan datang menemui kamu lagi. Jangan meminum alkohol terlalu banyak. Damar mengerutkan kening, selama kamu belum balas dendam, kamu tidak boleh menyerah sebelum kamu meninggal, bahkan jika harapan itu sangat kecil. Gelandangan itu terdiam sebentar, kemudian dia lanjut minum. Pada saat ini, si Codet berlari keluar dan bertanya, apakah kalian sudah mau pergi? Damar mengangguk dan berkata, ya, apa kamu mau pergi dengan kami? Si Codet menggelengkan kepalanya, tidak, aku harus membantu bosku membereskan tempatnya. Sialan, di dalam terlalu bau, maka aku keluar sebentar. Gelandangan itu tidak merasa malu sama sekali. Dia duduk di bawah lantai dan bersandar di dinding. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia. Damar menghela napas dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi dengan Dewan dan yang lainnya. Mereka bergegas menuju rumah Leo. Tidak lama setelah mereka meninggalkan tempat itu, Chris langsung berkata dengan marah, sial, kota ini memang penuh dengan orang-orang yang hebat. Siapa menyangka, seorang gelandangan adalah mantan Night Watcher teratas sebelumnya. Asal-usul kota ini adalah sebuah misteri. Damar menghela napas dan berkata lagi, sepertinya hanya Hotgears yang mengetahui kebenarannya. Di sini penuh dengan orang-orang dari berbagai organisasi, termasuk Night Watcher. Berhati-hatilah sedikit, tapi, setelah aku mendapatkan Chi kembali, kita tidak akan takut dengan siapapun lagi. Ketua, kapan kamu bisa mendapatkan Chi-mu kembali? Aku tidak suka bersikap rendah hati, kata Chris. Bagaimana aku bisa tahu? Memang sial sekali. Aku pernah menggunakan jurus lonjakan kematian sebelumnya. Setelah itu aku pulih dalam waktu paling lama setengah bulan. Kali ini sudah lebih dari sebulan.
masih belum ada kemajuan sekali. Aku juga sangat khawatir, keluh Damar tanpa daya. Sebelumnya, ada sedikit tanda pemulihan dalam tubuhnya, tetapi tanda itu menghilang dengan cepat lagi. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Mereka bertiga bergegas menuju rumah sambil membual. Pada saat yang sama, di distrik utara Sin City. Distrik utara ini dekat dengan pusat kota. Di sini ada rumah bangsawan yang besar. Rumah bangsawan ini bersebelahan dengan Hot Gas. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah bos besar. Gedung ini adalah sebuah tempat makan, dan lampu di dalam tampak mewah dan terang. Peralatan makan dan dekorasi di dalamnya bisa dibilang mewah sekali. Sofa di dalam telah diatur seperti ruang untuk rapat. Ada 4 orang yang duduk di sofa saat ini. Jika Damar berada di sini, dia pasti bisa mengenali 2 orang dari mereka, Lucas dan Eden. Eden sedang duduk di satu sisi dan bermain dengan setumpuk kartunya sendiri. Wajahnya terlihat dingin tanpa perasaan apapun. Lucas duduk di sebelahnya dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Ada seorang pria parubaya duduk di sampingnya. Pria itu memegang 2 bola kecil di tangannya. Selain itu, masih ada seorang pria lagi. Apakah kamu yakin anak itu ada di sini? Pria yang memegang 2 bola kecil bertanya. Ya, dia memang ada di sini, seorang bule berkata dengan tenang. Aku sudah memastikan bahwa ada masalah dengan kondisi fisiknya saat ini. Itu adalah informasi dari Night Watcher kami. Tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah tubuh Damar. Damar telah memindahkan banyak orang dari Night Watcher ke kota NJ untuk memastikan keamanan Teguh dan Monique sebelumnya. Pada saat itu, banyak orang telah melihat situasi Damar dan tahu bahwa Damar telah menggunakan jurus lonjakan kematian. Selain itu, pertempuran kali itu juga cukup besar, maka banyak Night Watcher dari pihak Dempsey juga tahu tentang masalah itu. Orang-orang dari kami juga telah memberitahu tentang informasi itu. Dia memang datang ke sini, dan ada beberapa orang bersamanya. Kita masih belum tahu jumlah pastinya, tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Ada beberapa orang Night Watcher negara di Sin City, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, bule itu berkata lagi. Apakah dia cukup kuat sekarang? Pria dengan 2 bola kecil itu menatap Eden dan bertanya. 5 teratas dalam daftar master, suara serak Eden terdengar. Lucas yang duduk di sebelah sedikit gelisah. Dia mengerutkan kening, lalu menatap lelaki tua dengan 2 bola kecil itu dan berkata, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk menemukannya. Aku pasti akan mencarinya, tetapi aku hanya bisa melakukan secara diam-diam. Hot Gas sudah mengetahui keberadaanmu sekarang. Dia hanya berpura-pura tidak tahu saja. Jika aku menyelidikinya dengan terlalu banyak orang, dia pasti akan bertindak. Pria tua itu menghela napas. Lucas menghela napas dan lanjut berkata, jika kita menunggu sampai dia pulih, aku takut. Yang paling penting adalah kita harus menemukannya dulu. Bahkan jika dia mendapatkan Chi-nya kembali, kita juga mampu melawannya. Karena dia tidak membawa banyak orang. Yang aku khawatirkan hanya dia akan bersembunyi dan tidak pergi ke Hotel Fresh. Ini semua salahnya Elisa. Beraninya dia membiarkannya pergi, kata bule itu. Setelah mengatakan ini, dia memandang Eden dan bertanya, Eden, apa perintah dari atasanmu? Eden menyeringai sedikit, dia berkata sambil tersenyum, menunggu. Lucas mendengus, sampai sekarang kamu masih tidak mau bekerja sama dengan kami. Sebelum atasan kalian datang, aku tidak tertarik dengan itu. Eden berkata lagi, ketulusan dari kalian masih tidak cukup. Selama bertahun-tahun ini, kamu memiliki begitu banyak tulang naga, tetapi kamu tidak ingin menyerahkannya. Bersambung, 354. Menepati janji. Sudah. Tidak usah diskusi lagi. Kerjasama untuk sementara itu terutama. Tetapi aku memberitahu padamu, Eden, jangan melakukan macam-macam di belakang. Aku tahu bahwa kamu ingin merekrut Damar,
namun hal ini tidak mungkin terjadi. Orang seperti Damar tidak akan bersedia bergabung dengan kalian. Jika tidak bisa merekrutnya, lebih baik menghancurkannya. Karena jika tidak begitu, kalian pasti akan menjadi sasarannya, kata pria itu yang memegang dua bola. Pada akhirnya, kamu pasti akan menjadi pihak lawannya. Eden tetap terdiam dan tidak membalas apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Berapa banyak orang yang kalian bawa? Saat ini, pria tua bertanya kepada pria bule itu. Pria bule itu menjawab dengan pelan, ada 15 orang yang mencapai tingkat puncak, dan masih ada beberapa Night Watcher Negarao, tetapi aku tidak bisa memakai orang-orang ini. Tidak cukup orang yang kami bisa pakai, karena lawan kami adalah Night Watcher Zero. Apakah kamu mendapatkan fotonya? Pria bule itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Night Watcher Negara Ham menyimpan berkasnya dengan baik. Aku tidak bisa menemukan fotonya di internet, ataupun sepupunya. Pria tua itu terdiam sebentar, lalu berkata, markas utamanya berada di wilayah barat pada 5 tahun yang lalu. Kalau dia ingin kembali lagi, maka seharusnya dia akan menetap di sana. Kita fokus menyelidiki wilayah di sana terlebih dahulu. Coba periksa apakah ada orang-orang ahli yang di wilayah sana. Damar tentu saja tidak tahu apa yang mereka diskusi, dan dia pun tidak tahu sudah ada beberapa orang bertingkat dewa yang menyergap di dalam Sin City. Dewan dan yang lainnya baru pulang ke rumah pada pukul 10 malam. Setelah sampai di depan pintu, mereka kaget karena ada banyak orang yang lewat di pintu rumahnya Leo. Dan orang-orang ini memegang sesuatu di tangannya. Meskipun agak berisik, namun Damar mendengarkan sedikit pembicaraan juga. Terima kasih atas keramahanmu, kalian telah menyelamatkan kami semua. Meskipun kita tidak perlu membayar biaya keamanan lagi, tetapi ini sudah cukup untuk keluarga kami bertiga. Setiap bulan kami bisa mendapat uang lebih 1.500 luka, dan kami bisa menabungkan uang itu untuk keperluan mendadak. Terima kasih Leo, kamu harus menerima bebek ini. Mungkin orang-orang di Sin City memang agak acuh tak acuh. Tetapi mereka tetap adalah manusia, mereka mendapatkan keuntungan dalam perang ini, mereka tentu sangat berterima kasih pada Damar dan yang lainnya. Dan keluarga Leo yang memberi shelter untuk Damar dan yang lainnya telah menjadi pahlawan. Damar dan yang lain tidak langsung kembali, karena mereka pasti akan dikelilingi orang yang ingin berterima kasih padanya. Mereka bertiga berdiri di luar hingga sekitar pukul 12. Mereka berjalan ke rumah setelah kerumunan telah bubar. Suasana hati Leo dan Angela lumayan senang saat ini. Ini adalah pertama kalinya Angela mendapatkan terima kasih yang begitu banyak di tempat ini. Kalian sudah pulang? Tanya Angela sambil membereskan barang-barang. Ruang tamu lantai 1 penuh dengan macam-macam barang. Beberapa ekor ayam, bebek yang masih hidup. Selain itu juga ada beras, sayur, dan barang lainnya. Mereka terlalu antusias, kita tidak bisa menghabiskan barang-barang ini untuk beberapa bulan, kata Angela. Lalu, dia memandang pada Damar dan kawannya. Damar, terima kasih. Damar segera memotong pembicaraannya. Dia tersenyum padanya. Cepat beristirahatlah, tidak usah beres-beres sekarang, besok masih bisa membereskannya. Lebih baik kalian istirahat untuk sementara waktu, kalian terlalu lelah untuk mengantar sayur. Mereka mengobrol sebentar, kemudian mereka bertiga naik ke lantai atas dan mandi. Setelah di lantai atas, Lilia tiba-tiba bertanya, apa hubunganmu dengan Catwoman itu? Damar sedikit tertegun, dia berbatuk kering, jangan berpikir macam-macam. Memang si Catwoman terlihat muda, tetapi sebenarnya dia sudah berusia 40 atau 50 tahun. Aku sama sekali tidak tertarik padanya, dan dia pernah dijebak olehku beberapa kali saat aku masih di sini pada 5 tahun lalu. Benarkah begitu? Lilia mencibir, yang aku dengar dari Sally berbeda dengan perkataanmu. Damar merasa amat pusing, dia menatap kepada Sally, namun Sally menjulurkan lidah padanya.
Apa yang kamu dengar dari Sally? Tanya pria itu. Kamu pernah mengintip Catwoman mandi? Dengan Tata juga. Jawab Lilia dengan pelan. Brengsek. Wajah Damar terlihat sedikit bersalah. Dia segera berkata, aku tidak bermaksud melakukan itu. Tata yang memaksa aku untuk mengintipnya pada saat itu. Aku bahkan memejamkan mataku. Haha. Lilia memandang Damar dan mencibir. Tidur sendiri malam ini. Setelah berbicara, dia langsung kembali ke kamarnya. Lili tertawa setelah melihat reaksinya Damar. Meski dia sangat merindu orang tuanya beberapa hari ini, namun terkadang dia berpikir bahwa hidup semacam ini juga tidak buruk. Tetapi, dia tetap ingin pulang lebih awal jika bisa. Kehidupan di tempat ini terlalu bosan baginya, dia tidak melakukan apa-apa. Malam telah berlalu, Damar mendengar suara mesin mobil dinyalakan pada pagi hari berikutnya. Jelas, Leo dan istrinya tidak mendengarkan kata-kata Damar, dan tetap pergi bekerja. Opini mereka sangat tradisional, yaitu harus bergantung pada diri sendiri, karena mereka tidak bisa mengandalkan siapapun di dalam kota ini. Tetapi mereka tidak mengajak Helen bersama untuk kali ini, karena Helen sudah menjadi muridnya Lilia secara sah. Lilia akan mengajarkannya menulis dan membaca, dan juga jurus-jurus pengobatan. Damar tidur sampai siang, sampai suara klakson terdengar dari bawah lantai. Sherry datang untuk menjemput Chris ke tempat ayahnya. Damar baru bangun dan mandi, lalu keluar dari rumah bersama Dewan. Sebenarnya, Damar tidak begitu suka pada situasi sekarang ini. Karena dia tidak ada Ci lagi, maka dia kemanapun harus diikuti oleh seorang pengawal. Awalnya dia ingin pergi dengan sendiri, dan Dewan akan pergi untuk mencari informasi Bagas dan lain. Tetapi Lilia tidak mengizinkannya, dan Dewan pun tidak bersedia. Maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan harus dilindungi oleh Dewan karena dia sangat lemah sekarang. Alasan dia pergi kali ini, tentu untuk menemui Catwoman. Wanita ini sudah mencapai tingkat dewa. Walaupun dia bernama Catwoman, tetapi sikapnya tidak seperti kucing, dan perilakunya sangat aneh. Damar pernah menjebaknya beberapa kali saat dulu, maka dia harus datang bertemu dengannya kali ini. Ini akan menjadi hal yang repot jika Damar membuatnya marah, karena Ci-nya Damar belum pulih. Sesuai situasi kemarin, sepertinya Catwoman tidak akan melakukan apa padanya. Dan, ini adalah kesempatan baginya untuk menanyakan informasi tentang Talia. Karena mereka tidak ada mobil, jadi mereka berjalan ke sana. Sin City lumayan besar, mereka berjalan sekitar 1 jam, dan akhirnya mendekati sebuah manor luas di tengah kota. Wilayah ini adalah bagian timur dari manornya Hotgas. Baru saja mereka berjalan, Damar segera mendengar suara kucing-kucing. Di dekat pintu, banyak sekali kucing yang sedang berlarian. Kucing-kucing itu langsung kabur karena Damar dan Dewan mendekatinya. Saat ini, ada seorang wanita yang cantik sedang berdiri di depan pintu. Wanita ini berpakaian pembantu dan ada seekor kucing dalam pelukannya. Setelah dia menyadari Damar, dia tersenyum. Zero, sepertinya kesan kalian padanya tidak begitu baik. Damar berbatuk kering. Ibu sudah menunggumu di dalam, wanita itu berkata lagi pada Damar. Kemudian, Dewan dan Damar mengikutinya memasuki tempat ini. Dewan berbisik, sial, kenapa aku tidak menyadari Catwoman memiliki pembantu yang begitu cantik sebelumnya. Wanita di depan mereka telah mendengar pembicaraan itu, dia berbalik badan lalu tersenyum pada Dewan, apakah kamu menyukaiku? Jika kamu meminta kepada ibu dan mendapatkan persetujuannya, maka aku akan menjadi milikmu. Aku akan menurut semua permintaanmu. Perkataan wanita ini penuh godaan. Damar langsung merasa tenggorokannya sedikit kering. Pipi Dewan bahkan langsung memerah. Dia berbeda dengan Chris. Jika Chris menjadinya, maka dia pasti akan menggoda pembantu ini balik. Sudah sampai. Wanita itu menunjuk pada pavilion di depan mereka. Bersambung 355.
Permintaan Catwoman. Ada kolam renang di depan paviliun tersebut. Di dalam kolam renang, ada seorang wanita yang sedang berenang dengan pakaian renang. Tidak jauh darinya, ada 2 kursi tidur dan 1 meja. Atas meja terletak 1 botol anggur merah dan beberapa makanan. "Mari kita ke sana," kata Damar. Ketika Dewan hendak masuk, wanita yang berpakaian pembantu itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ibu hanya akan bertemu dengan Zero saja." Damar mengangkat bahunya, kemudian berkata kepada Dewan, "Kalau begitu kalian berdua bisa coba saling berkenalan dulu di sini. Kamu bisa memperjuangkan hubungan dengannya. Aku bisa memberimu kesempatan." Wanita berpakaian pembantu itu tersenyum pada Dewan. Wajah Dewan memerah lagi dan dia terbatuk-batuk. Damar berjalan ke arah paviliun, dan dia berhenti di tepi kolam renang. Dia memandang wanita di kolam renang dan menghela napas sedikit dalam hatinya. "Sial, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa tampak begitu muda." Iman dan yang lainnya semuanya adalah pria tua. Tetapi wanita ini masih terlihat muda, padahal dia sudah berusia hampir 50 tahun. Pada saat ini, Raisa muncul dari air. Dia melihat Damar, dan berkata, "Apa kamu ingin berenang juga? Ada celana renang di sebelah sana." Damar menggelengkan kepalanya, "Tidak usah. Kamu memanggilku ke sini bukan karena ingin aku berenang bersamamu juga." Catwoman berpikir sejenak, dia memiringkan lehernya dan berkata dengan mulut cemberut, "Boleh juga." "Sial, kamu adalah seorang wanita tua, berhentilah untuk bertindak lucu." Damar mengutuk dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini secara langsung. Dia berjalan ke kursi tidur dan berbaring di atasnya. Kemudian dia menuangkan segelas anggur merah dan berkata, "Aku tidak bisa berenang, kamu boleh berenang sendiri dulu." Pria yang tidak mengerti suasana. Raisa tertawa. Dia berenang menuju pinggir kolam. Saat dia keluar dari kolam renang, Damar tidak bisa memindahkan tatapannya dari wanita itu. Wanita itu mengenakan baju renang, dia memperlihatkan betis kakinya dan postur tubuhnya yang seksi. Ditambah ada tetesan air di tubuhnya, ini semua terlihat sangat menggoda. Damar melihatnya sebentar, dia menelan ludah diam-diam, lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Sepertinya kamu bukan seorang pemalu pada 5 tahun yang lalu. Bukankah kamu telah melihat lebih banyak dari sekarang ini? Untuk apa berpura-pura malu sekarang? Raisa mendengus. Bagi karakter Damar 5 tahun yang lalu itu, dia memang akan menatapnya terus tanpa rasa malu, tetapi karakternya telah berubah selama dia kehilangan ingatan. Raisa berjalan ke kursi di sebelah Damar, dia mengambil handuk dan menyeka tubuhnya. Lalu, dia melemparkan handuk ke samping, dan berbaring di kursi tidur dengan baju renang yang seksi itu. Damar diam-diam mengambil handuk di sebelahnya secara diam-diam dan meletakkannya di pangkuannya. Dia harus jaga-jaga untuk menghindari adegan yang memalukan yang mungkin akan terjadi nanti. Setelah itu, dia bertanya, "Ada apa? Memang aku tidak boleh mencarimu saat tidak ada masalah?" Raisa bertanya balik. Damar merasa tanpa daya. Dia baru saja menyadari bahwa setiap kali dia menanyakan pertanyaan ini kepada wanita siapapun, mereka pasti akan menjawab seperti ini. Maupun mereka tertarik padanya atau tidak. "Sudah berapa lama kamu di sini?" Raisa bertanya, "Terakhir kali kamu ke sini karena harus melakukan misi. Bagaimana dengan kali ini?" Damar menghela napas, "Sudah beberapa hari. Kali ini aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang." Dia tidak menyembunyikan terlalu banyak tentang masalah ini. "Kapan kamu akan pergi?" Raisa bertanya lagi. "Aku akan pergi setelah menyelamatkan orang," jawab Damar. "Oh." Raisa memandang Damar, dan kemudian berkata dengan tenang, "Sepertinya ada yang salah dengan tubuhmu. Aku tidak bisa merasakan chi di tubuhmu. Ada apa?" "Aku menggunakan jurus lonjakan kematian untuk melawan David dan Peter.
Setelah itu aku patah tulang, dan menjadi seperti ini, Damar berkata tanpa ragu. Raisa jelas bukan musuhnya, dan dia bisa menyadari kondisi fisiknya, jadi Damar tidak menyembunyikan terlalu banyak. Tapi dia masih merasa sedikit aneh dalam hatinya. Dia bertanya lagi, jangan terlalu peduli denganku. Aku telah menjebakmu 5 tahun yang lalu, dan arena Chico masih belum pulih. Aku selalu berhati-hati sepanjang waktu. Jika kamu bereaksi seperti ini, aku malah merasa ada sesuatu yang aneh. Jangan-jangan kamu suka padaku. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba duduk dan menatap Raisa dengan kaget. Sial. Kamu telah tahu kondisi fisikku sekarang, dan kamu belum mempunyai anak sampai sekarang. Karena aku sangat berbakat dalam seni bela diri, apakah kamu ingin mempunyai anak denganku? Raisa tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan kesal, apa-apaan? Kamu terlalu banyak berpikir. Untungnya, Damar menghela napas lega dan berbaring lagi. Raisa berusaha untuk menahan amarahnya ketika dia melihat ekspresi Damar. Dia bertanya padanya, di mana pria yang bersamamu itu? Pria yang mengintipku 5 tahun lalu. Damar tercengang sebentar, kemudian menghela napas dan berkata, dia mati dalam pertempuran saat melakukan misi bersamaku 3 tahun yang lalu. Raisa tertegun, dan kemudian berkata dengan sedikit sedih, itulah Night Watcher, selalu berada dekat kematian. Damar mengerutkan kening dan menatap wanita itu, jika kamu ada masalah, katakanlah padaku. Jangan bersikap seperti ini, kamu tampak sangat aneh sekarang. Aku selalu merasa kamu ingin melakukan sesuatu padaku. Raisa tercengang, dia menatap Damar, lalu menghela napas dan berkata, oke. Aku akan terang-terangan padamu. Damar mengangguk, ya, katakan saja. Jika kamu mendapatkan Chimu kembali, apakah mampu melawan Hotgears? Raisa bertanya langsung. Damar tertegun dan berkata, seingatku, kamu dan Hotgears memiliki hubungan yang baik. Bukankah dia telah mengejarmu terus? Itu tidak penting, jawab pertanyaanku, kata Raisa. Aku tidak tahu tentang ini. Namun, Hotgears adalah seorang pria yang sombong. Saat aku pulih, aku pasti akan menghajarnya. Damar sangat ingin mengalahkan pria itu. Dan juga, Hotgears berada di peringkat kedua dalam daftar master. Maka dia ingin menggunakannya sebagai referensi untuk melihat perbandingan di antara dia dan Dempsey. Kali ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Hotgears, kamu tidak akan bisa pergi dari sini, kata Raisa. Damar mengerutkan bibirnya dan berkata, lihat nanti saja, aku harus menunggu sampai aku pulih dulu. Raisa mengangguk dan berkata, aku mencarimu, hanya ada satu permintaan. Yaitu, jika kamu pergi dari sini, bawalah aku bersamamu. Damar terkejut, dia langsung menoleh dan menatap Raisa. Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu menjalani hidup yang enak di sini? Sebenarnya, membawanya pergi adalah masalah sepele baginya. Tetapi Raisa telah mencapai tingkat dewa. Jika orang sepertinya keluar dari Sin City, dia tidak bisa memastikan bahwa wanita ini akan menuruti peraturan di luar. Karena wanita ini sudah terlalu lama tinggal di Sin City. Hidup di sini sangat enak, tapi terlalu bosan. Aku benar-benar ingin pergi dari sini. Tetapi aku harus mendapatkan izin dari Hotgears dulu. Jika tidak, aku tidak akan bisa pergi. Raisa menghela napas. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, aku akan berperilaku baik saat di luar. Damar mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara berat, aku bisa membawamu pergi, tapi aku ada satu permintaan juga. Kamu harus mengikutiku. Raisa memandang Damar dengan senyum tipis, dan berkata, bukankah kamu menolak sebelumnya? Sepertinya kamu memang tertarik denganku. Dirimu masih cukup jujur. Bukan seperti itu, Damar menghela napas dan berkata, maksudku, jika kamu ingin pergi denganku,
hanya ada satu permintaan dan syarat, yaitu adalah bergabung dengan timku. Bersambung.